Apa tapi kurang keras sedikit. Suara saya pun udah habis merepet tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdolih. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan. Kenapa? Memang ini? Oh yaudah. Talibin wa talibat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa taklim memulai perdana kitab Bidayatul Hidayah, ngalap berkah dari Imam Ghazali, yaitu kitab Bidayatul Hidayah, artinya mulainya hidayah, yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dengan nama Marokil Ubudiyah. Tapi biasanya guru-guru di Jawa membaca Bidayatul Hidayahnya karena mengambil barokah dari Imam Ghazali lebih tinggi gitu. Iya, yang nggak puasa pun boleh masuk ya. Iya. Qala asy-syaikhu, qala al-musannif rahimallahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Qala berkata asy-syaikhu, syekh, guru besar, al-imamu yang menjadi imam, al-alimu yang alim, yang berilmu, al-allamatu yang sangat alim, hujjatul islami yang berlakob, lakob itu bergelar, petunjuk Islam, wa barakatul anam, dan kebaikan manusia, wa barakatul anami. Abu Hamidin, yaitu kunyahnya namanya Abu Hamid. Nama yang dimulai dengan abun atau umun itu namanya kunyah. Nama gelar kinayah. Muhammadu bin Muhammadin, nama Imam Ghazali itu, ini nama aslinya Muhammad ibn Muhammadin, anak laki-lakinya Muhammad, ibnu Muhammadin, anak laki-lakinya Muhammad. Bapaknya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad. Al-Ghazaliyu, yang sebangsa Ghazali, artinya dilahirkan di satu desa yang namanya Ghazalah. At-Tusiyu, yang sebangsa Tusi. Ghazalah itu dalam wilayah At-Tusi. Di Tus itu di wilayah Naisabur, Khurasan. Khurasan itu kalau sekarang Iran bagian timur.
Qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan rohnya. Wa nawwara dharihahu, dan memberikan cahaya kuburannya. Amin. Semoga Allah mengabulkan. Imam Ghazali itu disebut Asy-Syaikh. Asy-Syaikh itu maksudnya di sini ahlul fadli, yang banyak ilmunya, yang mempunyai keutamaan. Ini syekh dalam arti syekh orang yang berilmu. Sebab syekh itu orang yang umurnya 40 tahun itu sudah sah juga dipanggil syekh. Walaupun orang kafir gitu. Itu menurut bahasa manjawazal arba'ina, orang yang umurnya sudah 40 tahun dan seterusnya, itu disebut syekh juga. Jadi kalau ada orang kafir disebut syekh, ya jangan marah kamu. Karena syekh lughatan itu. Kalau 40 tahun siapa? Ustadz sudah 40 tahun. Ustadz sudah syekh itu. Ya. Tapi beda dengan syekhnya Imam Ghazali. Orang yang banyak ilmunya walaupun masih muda juga syekh. Misalnya Hasan itu banyak ilmunya. Ilmu apa saja bisa, misalnya ya. Cuma salah minum obat, misalnya. Obatnya ada yang diminum obat pelangsing misalnya. Enggak bisa gemuk dia. Walaupun dia masih muda, setahu saya masih muda dia itu. Umpama banyak ilmunya, itu sah dipanggil syekh. Jadi kalau suamimu umurnya udah 40 tahun, panggil syekh pun nggak apa-apa. Ya syekh gitu. Ya. Biasanya orang nggak mau, aku masih muda ya katanya kan. Karena biasanya kalau dipanggil syekh itu udah wa-wa, ya udah tua gitu ya. Tapi ada yang senang kali saya Wahyu misalnya. Yang kedua, al-imamu, yang jadi imam dalam agama. Imam itu artinya banyak. Imam itu artinya orang yang menjadi panutan, itu artinya imam. Makanya orang yang diikuti oleh makmum itu namanya imam. Kemudian imam itu juga diartikan istilahnya Imamul A'zam. Imamul A'zam itu kepala negara itu juga dipanggil imam. Walaupun perempuan itu nggak pakai ta, imam, ya. Makanya Perdana Menteri Singapura misalnya ya, orang perempuan itu dipanggil imam juga sah kalau bahasa Arab. Orang Padang itu bapaknya jualan nasi Padang, ya, etek itu. Ya. Jadi disebut imam. Ada lagi imam itu artinya lauhil mahfud. Kalau dalam Al-Quran surah Yasin itu ahsoinahu wa kullun ahsoinahu fi imamin mubin. Setiap orang itu kami sudah menghitungnya di lauhil mahfud yang jelas. Gitu. Jadi imam itu ada artinya lauhil mahfud. Tapi di sini artinya imam di dalam agama. Ulama itu beda, ulama yang syekh saja dan imam dan syekh. Ya. Imam Ghazali ini menjadi imam dan syekh.
Ada yang syekh saja tapi tak jadi imam. Yang tinggi ya imam dan syekh. Imam Ghazali jadi panutan. Karena dia orang yang banyak ilmunya, diakui oleh ulama-ulama, dan dia termasuk orang pertama-tama yang mengarang kitab fikih itu. Ada namanya kitab fikih Basit. Basit itu untuk orang tingkat tinggi. Wasit tingkat menengah. Wajiz tingkat bawah. Tingkat ibtidaiyah itu wajiz yang ringkas. Yang tingkat menengah itu wasit. Kitab fikih itu. Yang paling untuk orang-orang pintar itu basit. Itu yang ngarang Imam Ghazali. Kitab itu kemudian diteruskan, dikarang lagi kitab, mengikuti kitab itu jadi kitab baru. Tiga-tiganya itu berbentuk namanya Minhajut Thalibin oleh Imam Nawawi. Ya. Jadi Minhajut Thalibin Imam Nawawi itu materi pokoknya dari kitabnya Imam Ghazali. Bukan tanggung-tanggung ya. Kalau kita kan tahu fikih itu dari kitab Sulaiman Rasyid itu. Hah? Kitab apa? Udah paten itu ya. Ustaz ada yang fikih bahasa Indonesia namanya karangan Sulaiman Rasyid. Itu yang suka dibaca Rumai Rama. Ya. Oh ya, ya. Itu juga ya. Ini kalau ada Ustadz agak rame ya. Ustadz udah 40. Oh belum syekh lah. 1 tahun lagi Ustadz itu udah sah dipanggil syekh. Syekh Luhotan ya. Ya. Fadhol ya syekh gitu ya. Gitu ya. Kata yang dipanggil baru 40, aku belum syekh ya, aku masih muda nih. Ya apalagi dari tengah ke bawah katanya. Iya. Jadi itu bedanya imam dengan syekh. Orang santri harus tahu itu bisa membedakan ya. Apa kau bilang? Heboh kau. Udah di laut heboh. Kalau ada mau digambar ikut, digambar ikut. Ya. Jadi imam itu lebih tinggi daripada syekh. Al-alim itu yang berilmu. Tapi kalau al-allamah itu udah sangat banyak ilmunya. Sebab al-allamah itu yang pertama sighah mubalaghah, menunjukkan banyak ilmu, ditambah taknya itu litaukid. Udah banyak ilmunya. Jadi taknya itu bukan untuk perempuan. Al-allamah. Jadi jangan kamu bilang sama perempuan al-allamah itu. Ya. Itu salah, sebab orang pun banyak salah itu menyebut. Misalnya perempuan itu dibilang asatidzah. Ya. Kemudian yang laki-laki dibilang asatidz. Itu salah. Dua-duanya untuk laki-laki itu. Asatidz untuk laki-laki, asatidzah juga untuk laki-laki. Taknya yang tak sanggulinang-inang itu, tak marbuto, itu sebagai ganti daripada ya ketika dibuang. Asatidz itu kan sebelum dal itu ada yaknya. Ketika yaknya dibuang itu berubah menjadi tak marbutoh. Jadi saya pulang dari Bangil pertama dites sama santri senior sarang.
Bisa apa enggak kamu nerangkan ini? Enggak bisa Gus, saya bilang gitu. Tapi mungkin begini gitu. Oh bisa kok katanya kan gitu. Jadi kalau perempuan itu ustadzat gitu. Bukan asatidzah. Ustadzat, ustadzun ditambah alif dan ta. Ustadzat gitu. Pada ustadzat, maksudnya ustadz-ustadz perempuan gitu ya. Ustadz perempuan itu sedikit. Yang banyak ustadz laki-laki. Tapi sekarang ustadz banyak menjerit. Karena apa? Pengajiannya itu ditutup semua. Sementara makan jalan terus. Tidak ada yang nirge sama oleh pemerintah, yang diterge tukang jualan kaki lima, tukang sodako. Nggak ada, Ustadz itu udah mau mati, itu nggak ada. Ya. Udah 1,5 bulan itu udah nggak ceramah itu. Masih banyak juga yang nggak terawih itu apa di masjid-masjid itu. Masjid Wisu nggak terawih, masjid Unipa apalagi, masjid Ustadz tuh ya. Ya ngaji pun dari awal udah nggak boleh lagi. Nah. Iya, kalau itu nggak bisa dicakapkan lagi. Ya. Masjid besar di apa? Yang bola-bola itu, Stadion Teladan itu pun nggak terawih, libur dia. Padahal masjid besar itu, ya. Saya tengok masjid yang terawih sama yang nggak terawih. Patumbak yang nggak terawih masjid jualan-jualan itu, dekat jualan, masjid dekat pajak. Ke sana terawih. Yang Wahyu jatuh itu apa? Si gara-gara ya. Ya. Itu ya. Saya ngingatnya harus kayak gitu. Itu banyak yang nggak terawih diumumkan. Ya. Hanya tadi saya terangkan khutbah Jumat di Tanjung Mulia sana. Jadi saya sholat Jumat tadi di Tanjung Mulia. Saya lebih dulu dari kalian. Ya. Padahal di situ ada meninggal juga, tapi meninggal biasa. Bukan meninggal corona gitu ya. Sholat jenazah dulu. Saya terangkan betul-betul. Terawih, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat jamaah ditiadakan, saya bilang gitu. Yang lain jalan terus, saya bilang gitu. Minum tua jalan terus. Saya sudah tengok beberapa tempat yang minum tua itu, ya. Kadang-kadang kepingin juga ikut. Karena ada yang mengatakan itu juga bisa obat corona. Iya. Di Sulawesi saya baca ini obat corona karena panas dia. Ya. Tapi kalau mau lebih panas lagi dibakar. Cepat mati. Setelah saya nerangkan kayak gitu, ditanya, Ustaz apa boleh kayak gitu? Selama ada obat yang halal nggak boleh, saya bilang. Kecuali udah nggak ada obat lagi, saya bilang gitu. Oh, katanya. Mau ngikut orang. Karena sodap itu, makanya buncit perut. Puasa pun kalau biasa minum itu buncit juga, buncit permanen. Jadi al-alamah ya, itu untuk laki-laki.
Hujjatul Islam, petunjuk Islam ini gelarnya Imam Ghazali. Ini saya kenalkan Imam Ghazali supaya kenal. Istilahnya Kiai Maimun, saya sholat di tempatnya Imam Ghazali Ngarang, saya kepingin dapat barokahnya Imam Ghazali walaupun setetes air, katanya kan gitu. Berarti kan menganggap Imam Ghazali itu sudah luar biasa hebatnya gitu ya. Hujjatul Islam itu artinya orang yang sudah banyak ilmunya, hafalannya dalam hadis, dalam sunnah Rasul. Hanya sedikitlah barangkali yang tidak diketahui. Itu sebut namanya Hujjatul Islam. Makanya kalau orang baru jadi mubaligh kayak tempo hari ada penyanyi apa artis bilang Imam Ghazali tak tahu hadis karena hadis dhaif dimasukkan di kitabnya katanya. Dibantah sama santri sekali itu udah minta maaf dia. Ya. Hadis yang dibilang Imam Ghazali dhaif itu dalam pandangan ilmiah, ilmu mustalahul hadis. Maka salah satu di antara karomahnya Imam Ghazali ketika ada orang ngaji kitab Ihya Ulumuddin, terus seorang guru besar mengatakan jangan belajar kitab ini, jangan belajar kitab Ihya ini, nggak bagus dikatakan. Malam harinya mimpi dipukuli, babak belur badannya. Ditunjukkan badan saya ini sakit semua, babak belur, kena pukul. Kenapa? Aku bermimpi tadi malam dibawa sama Imam Ghazali. Dibawa ke depan Rasulullah. Imam Ghazali mengatakan, ya Rasul, dia itu menyangka bahwa tulisan saya ini tidak engkau ketahui katanya. Tidak seperti hadis-hadismu katanya kan. Terus dipukul orang itu. Jadi itu termasuk mengatakan jangan belajar kitab Ihya gitu saja. Mimpi akhirnya disuruh mukul kata Rasulullah. Makanya bisa saja Imam Ghazali itu sesuai dengan hadis itu di dalam takliknya dokter itu dikatakan dhaif dalam riwayat yang dia tidak tahu. Dalam matannya itu bisa saja ketika mau nulis ditanya sama Rasulullah. Ini hadis dhaif apa sahih gitu. Bisa ditanya seperti itu ya. Kalau kita kan mimpinya dikejar-kejar genderuwo. Ya, kalau kita kayak gitu, Imam Ghazali kayak gitu, ya bisa nanya kepada Rasulullah, itu luar biasa. Makanya sama dengan menerangkan mustalah hadis ya, yang ditulis ini dalam Imsakiyah Ramadan ini Bobi Nasution nih, pengen jadi apa ini? Jadi apa namanya? Wali kota ya. Nggak jadi itu karena ada Nasutionnya itu. Udah capek orang Medan itu. Yang songonon-songonon. Iya. Khairuman itu kan baik-baiknya orang. Artinya harahap. Ya. Itu berapa kali nyalon kalah terus. Khairuman harahap. Artinya baik-baiknya orang itu khairuman ya. Kalahnya di situ. Saya ngajar di lingkungan orang-orang Karo Muslim. Jangan pilih itu Ustaz katanya kan. Kenapa sebenarnya? Songonon-songonon itu kalau jadi selain itu disikat semua. Kayak zaman Raja Inal Siregar. Ya. Itu dia. Ini sejarah ya.
Ini kan karena menantunya presiden gitu ya. Karena ini bukan menjelekkan yang Nasution. Nasution itu artinya nasaktian gitu ya, sakti mandraguna. Ya. Artinya itu. Nasaktian. Ya. Cuma orang-orang yang dulu pakai marga itu menggunakan kekuasaan itu udah salah semua. Itu. Ustadz apa? Warab. Ya. Tapi Ustadz berhasil dipilih jadi imam rawatib ya. Karena itu nggak dapat korupsi. Ya memang dapat dikasih ya, tapi nggak korupsi. Kalau yang di situ itu kan bisa korupsi gitu kan, tender segala macam itu. Ini yang ditulis ini hadisnya Imam Ahmad. Ini hadisnya ada lagi yang riwayat Imam Bukhari, fayamkuthu fi baladihi, gitu ya. Jadi disiplin ilmu mustalahul hadis, riwayat Imam Ahmad itu walaupun sahih dikalahkan dengan riwayat Imam Bukhari. Itu ashah. Sebab ashahul kutub ba'dal Quran itu sahihul Bukhari. Itu saya ingat masih cakap Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ashahul kutub ba'dal Quran sahihul Bukhari gitu ya, dengan gaya mulutnya Arab gitu. Kalau mulut saya kan Batak campur Jawa. Ya. 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 Jadi di sini maksudnya supaya orang itu di rumah saja. Ini penjelasannya, kalau orang itu sakit di karantina di kamarnya. Tapi kuat hadis yang lain yaitu fayamkuthu fi baladihi. Nah, itu hadis Sayyidina dari Aisyah ya, min ahadin at-tauna fayamkuthu fi baladihi sabiron gitu ya. Jadi lebih kuat yang fi baladihi. Artinya kalau fi baladihi itu artinya ya di kecamatan itu saja, kerjanya di situ-situ aja. Itu yang disebut dengan lockdown itu. Ya, bukan di rumah aja tidur bangun tidur. Makanya kadang-kadang suntuk sampai dihilangkan suntuknya itu makan kerang terus. Ya suntuk ya. Iya, matilah itu. Kalau mungkin di dalam siang Ramadan itu betul. Iya, ini kan masih virus juga. Ya. Kecuali nggak sengaja tiba-tiba sampai sendiri gitu. Ya. Loh kok udah sampai sendiri gitu ya. Itu nggak betul itu ya. Cemana jangan berhubungan, orang pun kita tahu yang kalau istrinya itu ya nggak apa-apa. Kecuali istrinya udah nyata-nyata dia itu sakit. Kalau istrinya nyata-nyata sakit, ya nggak sakit kayak gitu pun nggak mood dia. Ya nggak boleh. Kalau suaminya maksa itu KDRT itu apa namanya itu? KDRT apa? Iya, nggak boleh ya. Ingat-ingat Kak Kurniasih. Ya. Ya, kalau maksa istrinya sakit itu nggak boleh. Ya, walaupun dalam hadis itu siapa yang menolak ketika mau diajak berhubungan suami maka dilaknat malaikat. Kan gitu Ustaz ya. Sampai subuh.
sampai subuh ajanya. Ya. Itu kalau istrinya sakit itu nggak laku hadis itu. Ya. Istrinya sakit, ya, kecuali pura-pura sakit. Ya. Istrinya sakit ya. Ini yang sudah berumah tangga atau yang mau ya. Makanya mau berumah tangga gitu. Jadi hadis ini masih dikalahkan dengan hadis riwayat siapa? Imam Bukhari. Yang pernah saya kirim itu ada penjelasannya ya. Yang ikut grup pernah saya kirimkan itu. Sambutan Usnaji itu ya. Gitu. Terus lanjutannya, Barokatul Anam, Hujjatul Islam tadi ya. Jadi luar biasa Imam Ghazali dalam bidang hadis itu. Sedangkan Al-Hafiz itu saja yang hafal meliputi 100 hadis, 1.000 hadis, 100.000 hadis. Itu Al-Hafiz. Makanya kalau hafal 3 juz terus dipanggil Hafid, gitu ya, deng gitu ya, pakai jubah. Ketika di wisuda aliyah misalnya, hafal 3 juz, hafal 2 juz, terus dipanggil Hafiz ya, madrasah misalnya ya, paling tinggi sedunia misalnya, ya, itu tidak istilah ilmiah. Istilah ilmiah Al-Hafiz itu ya, di apanya itu ada catatannya, man ahata bi mi'ati alfi hadisin. Siapa yang meliputi hafal 100.000 hadis. Itu hafiz ya. Jadi kalau namanya hafiz saja ya enggak apa-apa ya. Supaya namanya hafiz. Makanya imam itu ada namanya, orang itu dibikin namanya imam supaya jadi imam. Imam Mukhlis misalnya ya. Imam misalnya Bandar gitu ya. Imam kok Bandar. Barokatul Anam, menjadi barokahnya manusia berkat Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ahli fikih, ahli filosof, ahli hadis, ahli banyak ilmu, dan kemudian terakhir ahli tasawuf. Sehingga ahli pendidikan, salah satu yang ditulis-tulis oleh doktor-doktor itu adalah termasuk diantaranya itu teori pendidikan menurut Imam Ghazali. Kan ada kayak gitu kan, ya, orang kuliah-kuliah itu ya. Kalau saya udah capek buatkan orang, ya. Subat itu, ya. Tapi udah lama ya, yang lama udahlah, ya, iya. Susah makan. Imam Ghazali ini termasuk ulama kholaf. Karena Imam Ghazali ini lahirnya tahun 450, meninggal tahun 505. Umurnya berarti berapa itu? 55. Ya, 55 sudah begitu terkenal hebatnya itu. Imam Ghazali ini termasuk yang disebut gelarnya mujaddid. Mujaddid itu orang yang memperbarui urusan agama Islam. Setiap 100 tahun sekali itu ada namanya mujaddid. Yang pertama Umar bin Abdul Aziz, itu mujaddid. Yang merombak urusan agama Islam. Sehingga ditulis hadis itu dengan perintahnya Umar bin Abdul Aziz.
Terus yang kedua Imam Ghazali. Yang ketiga Imam Abu Hasan al-Ash'ari atau Ibnu Syirij. Yang keempat Qadhi Abu Bakar al-Bakilani. Yang kelima Imam Ghazali bila khilaf. Tidak ada pertentangan bahwa mujaddid yang kelima itu Imam Ghazali. Ya. Luar biasa. Makanya ada kiai itu yang baca kitab Bidayatul Hidayah itu diulang-ulang terus. Udah 5 kali khatam pun diulangi terus karena mengambil barokahnya itu. Dan santrinya pun yang pernah ikut pun ikut terus karena keterangan satu dengan keterangan lain itu beda. Beda kalau kamu kan kalau misalnya khatam sekali itu macamnya ya udah menjadi ulama dunia gitu ya. Belum akhirat ya. Kalau di Jawa masih mau ngikut, udah khatam pun mau ngikut. Ya. Mengambil barokah gurunya gitu ya. Karena mana tahu lupa gitu ya. Abu Hamidin, gelarnya Abu Hamid. Namanya Muhammad bin Muhammad. Jadi nama itu kalau antara dua nama itu bin itu nggak pakai alif nulisnya. Tapi kalau tidak antara dua nama itu nulisnya pakai alif. Jadi Muhammadu bin Muhammad karena Muhammad sama Muhammad itu dua-duanya adalah nama itu. Al-Ghazali lamnya zainya ditakhfifkan. Artinya tidak pakai tasdid. Karena arti daripada Ghazalah nama desa. Ada yang membaca Al-Ghazali karena orang tuanya Imam Ghazali itu tukang pemintal wol. Jadi kerjanya pemintal wol itu namanya bahasa Arabnya Ghazali. Jadi ada yang baca Ghazali tapi di sini lebih ditekankan Ghazali bukan Ghazali. Artinya lahirnya itu didisbatkan ke lahirnya ya. Lahir kamu di mana si borong-borong payalah bilangnya. Bahasa Arabnya si bohong-bohong. Medan masih mendingan, Al-Midani gitu. Atusi. Ya, ketus. Bukan ketus bahasa Jawa. Imam Ghazali ini sesudah menjadi guru besar di Madrasah An-Nizamiyah yang dipimpin oleh Imam Haromen. Salah satu di antara gurunya itu namanya Imam Haromen, Abul Ma'ali di Irak. Dia kemudian tinggalkan sesudah 5 tahun atau 10 tahun. Dia pergi naik haji ke Makkah, jalan kaki itu. Ya. Pindah dari Makkah ke Syam, Syria, pindah dari situ ke Mesir, pindah dari Mesir pindah lagi ke Iskandaria Maroko, sudah itu balik lagi ke Tus. Menurut guru-guru itu dia cuma bawa timba sama catatan-catatan sama baju secukupnya. Sehingga menurut penjelasan Kiai Maimun tidak mungkin Imam Ghazali itu bisa jalan sebegitu jauh melalui tempat-tempat yang sulit kalau nggak diangkat malaikat gitu ya. Jadi perjalanannya itu diangkat malaikat. Kalau kita siapa yang angkat? Ya. Anjing pun kita naiki pun nggak mau. Ya. Jadi orang-orang kayak gitu itu bisa minta kepada Allah supaya dipindahkan ke alam malaikat. Kayak doanya orang tarikat Naksabandi itu diantaranya
Ya Allah, pindahkanlah saya dari alam nyata ini ke alam malaikat. Gitu. Itu kalau sudah dipindahkan ke alam malaikat nggak perlu makan. Kalau alam nyata ini kan makan perlu masak. Sebelum dimasak mencari dulu, ya, mencari kerangnya misalnya ya di Wala Putri misalnya ya. Barulah dimasak rame-rame gitu ya. Itu alam biasa. Tapi nanti kalau sudah alam malaikat itu datang sendiri. Kalau dikasih Allah datang. Gitu ya. Itu para wali-wali Allah itu yang paling mulia yang sudah tingkatan seperti itu. Makanya dikatakan qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu. Itu sekilas tentang sejarah singkat Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu imam besar. Jangan dituduh-tuduh hadisnya dhaif. Dulu ada seorang mubaligh pada zaman kampanye. Dia mubaligh Golkar. Dia pakai dalil hadis terus dia bilang hadis ini dhaif. Hadis kitab Ihya dalam kitab ini dhaif katanya. Didoif-doifkan. Kata Kiai Maimun, kualat itu yang mendoif-doifkan hadisnya Imam Ghazali katanya. Akhirnya sakit kakinya dia. Ya. Karena dhaif itu menurut komentar dokter-dokter yang ditakliknya itu catatan kakinya sesuai dengan ilmu yang ia ketahui. Ya. Tapi hakikat matanya itu bisa jadi sudah ditanyakan oleh Imam Ghazali kepada Rasulullah gitu ya. Kita lanjut. Paham ya? Imam Ghazali. Jadi ngaji kitab ini termasuk kita mengaji kitabnya imam besar. Bukan Imam Masjid Istiqlal yang sudah nggak ada tarawih lagi. Ya. Masjid Istiqlal. Amma ba'du, adapun sesudahnya. Sesudah alhamdulillahi haqqa hamdi. Segala puji bagi Allah dengan sebenar-benarnya memujinya. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi. Salawat dan salam semoga pada sebaik-baik makhluknya. Nabi itu sebaik-baik makhluk. Muhammadin yaitu Nabi Muhammad. Rasulihi utusannya. Wa abdihi dan hambanya. Wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi dan kepada keluarganya. Sahabatnya min ba'dihi yaitu dari orang-orang yang sesudah Nabi. Amma ba'du adapun sesudah itu. Sesudah salawat dan salam. Fa'lam maka ketahuilah. Ayuhal harisu, wahai orang yang sungguh-sungguh. Al-muqbilu yang menghadap alaktibasil ilmi untuk menuntut ilmu. Al-mudhiru yang menunjukkan min nafsihi dari dirinya. Sidqor rohbati dengan sungguh-sungguhnya keinginan. Wafartot ta'attusi dan sangat haus ilaihi pada ilmu. Ibaratnya dengan ilmu itu mencarinya itu seperti orang yang mau cari air, dia sangat haus. Itu yang dimaksudkan begitu ya. Sangat haus ilmu. Sebagian kami ini udah kenyang ya. Belum. Karena belum buka itu. Ya. Maksudnya yang dimaksudkan haus ini haus tentang ilmu. Annaka bahwasanya kamu in kunta taqsidu bitulabil ilmi. Jika kamu bermaksud menuntut ilmu. Al munafasada indah-indahan. Coba hidupi satu. Agak panas. Yang punya HP bisa. Satu biji aja. Tentang yang tengah itu.
Al-munafasata itu artinya indah-indahan, dari kata nafis. Maka ada kitab namanya Yakutun Nafis. Yakut itu artinya mutiara, nafis yang indah. Jadi an-nafasa itu indah-indahan. Ya. Yang itu aja. Ini enggak usah. Lain dulu aja. Gitu. Kasihan Bang Ardi. Ya. Bang Ardi sukanya kipas angin. Wal mubahata, dan mubaha itu artinya sombong-sombongan. Bangga-banggaan. Wa taqadduma, dan memajukan dirinya alal akroni, atas kawan-kawannya. Ada orang itu yang paling kepingin maju terus, nggak mau gitu. Makanya umumnya orang itu kayak gitu ya. Makanya kalau ada foto itu, ditengok foto dia dulu, orang lain nggak ditengok itu. Nengok video, mana aku katanya kan. Ya, biasanya kayak gitu, barulah orang lain. Wastamalati wujuhin nas. Wastamalata wujuhin nasi. Dan mencari nama di antara manusia. Cari nama. Ada orang itu berbuat baik itu cari nama saja. Ilaika padamu. Wajam akhitomid dunia, dan mengumpulkan kesenangan dunia. Fa anta sa'in, maka sesungguhnya kamu orang yang telah berusaha. Fi hadmi dinika, dalam menghancurkan agamamu. Wa ihlaki nafsika, dan merusak dirimu. Wa bai'i akhiratika, dan menjual akhiratmu bidunyaka, dengan duniamu. Fasafqatuka, maka akad jual belimu khosiratun, rugi. Wa tijaratuka ba'iratun, dan daganganmu itu rusak. Yang diumpamakan dengan dagangan itu. Wa muallimuka, dan yang mengajarkanmu, mu'inun adalah menolong, laka padamu, ala isyanika, atas durhaka padamu, atas kemaksiatanmu, wa syarikun laka, dan bersekutu, berteman padamu, fi khusronika, di dalam kerugianmu. Wa huwa kaba'i sayfin niya, seperti orang yang jual pedang, min qoti itorikin, kepada orang yang begal. Orang yang memutuskan jalan itu orang begal. Udah tahu orang mau begal, dijual pedangnya, ini paling paten. Gitu ya. Ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi, man a'ana, siapa yang menolong ala maksiatin, atas kemaksiatan, walau bisyatri kalimatin, walaupun dengan separuh kalimat, setengah kata, karena syarikan lahu fi, adalah penolong baginya pada maksiat itu. Titik. Maksudnya teori Imam Ghazali itu bahwa menuntut ilmu itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apabila tujuan itu untuk berbangga-banggaan, tujuannya itu untuk indah-indahan, tujuannya itu untuk supaya paling hebat di kawan-kawannya, mencari nama,
mengumpulkan kesenangan dunia, sama saja kamu berarti berusaha untuk menghancurkan agamamu, merusak dirimu, menjual akhiratmu dengan duniamu. Seandainya itu merupakan akad jual beli, itu rusak dan dagangannya rusak. Dan kalau terjadi seperti itu, gurumu berarti penolong pada kemaksiatan. Seperti diumpamakan orang yang menjual pedang kepada begal. Maka orang yang misalnya dalam bahasa Arab uk di situ saja, yang uk yang satu tul gitu. Artinya bunuhlah. Yang satu bilang uk, yang satu tul, yang satu bilang bu, yang satu bilang nu. Sama walaupun separuh kata. Gitu ya. Nah, ini di sini sekarang banyak orang yang menuntut ilmu untuk mendapatkan kesenangan dunia. Makanya kalau sudah itu terjadi sulit. Rusaknya dunia ini kalau sudah semua kesenangan dunia. Dijual virus corona itu kepada orang Cina karena duitnya banyak, dikasih duit banyak. Jadi punya ilmu tidak digunakan untuk yang baik, tapi untuk mendapatkan dunia, untuk merusak. Itu contoh yang misalnya yang zaman sekarang ini. Dijual ilmu untuk supaya membantu orang-orang yang berusaha dalam kemaksiatan. Rusak. Maka teori Imam Ghazali menuntut ilmu, lebih-lebih ilmu agama itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya ikhlas karena Allah, menghilangkan kebodohan, menghidupkan agama, menyebarkan agama Islam, dan kemudian untuk kepentingan akhirat. Teori Imam Ghazali dalam masalah pendidikan itu seperti itu. Maka sekarang banyak orang pintar, tapi kurang benar. Jadi payah. Nasihati orang pintar itu sulit. Lebih mudah nasihati orang yang nggak pintar. Nasihatilah misalnya Fadil itu ya. Ya. Dia pun menurut hukum positif, itu dia itu. Ya. Karena dia tahu hukum-hukum, ya. Nah, kalau yang misalnya nggak pala tahu, jangan kayak gitu, nggak boleh itu. Oh, nggak boleh ya bang, gitu. Makanya rusaknya itu sekarang nih banyak orang pintar, tapi menggunakan ilmunya ini sehingga jadi nggak benar. Tiap tahun yang tamatan ahli ekonomi itu banyak kan. Fakultas apa namanya? Ekonomi. Saya termasuk fakultas ekonomi tapi ekonomi lemah. Ya. Ya. Tiap tahun tamatan ekonomi, ekonom disebut. S1, S2 ya, S3 gitu ya. Bukan tambah baik ekonominya. Padahal tiap tahun perguruan tinggi itu menamatkan itu. Pinter kalau hitung-hitungan masalah ekonomi. Ngakali lebih pinter lagi. Gitu ya. Sehingga karena ilmu itu sudah disalahgunakan, itulah menjadi rusaknya. Sebenarnya kan di dunia ini supaya menjaga dunia.
dapat ilmu untuk memperbaiki dunia. Jadi khalaqalakum ma fil ardi jami'a itu diciptakan apa yang ada di bumi itu semuanya untuk kalian supaya dijaga. Tapi tidak. Tiap tahun Fakultas Hukum itu menamatkan hukum. Jadi SH, ya, MH, bukan MH Enun Najib, bukan ya, Master Hukum, ya, Doktor dalam bidang hukum, ya. Sementara orang-orang yang seperti itu kalau sudah dapat kerjaan, ya harganya berapa gitu. Orang untuk memenangkan perkara itu tingkat Jakarta sana itu 0,5 M minimal. Ada yang mengatakan 1 M itu untuk memenangkan itu. Makanya banyak duitnya. Makanya petentengan siapa yang masih berenang-renang sekarang nih. Yang ahli hukum yang sudah agak tua tapi jonti itu. Hah? Iya, ya. Harganya mahal. Maka kalau tanya berapa harganya kayak gitu. Siapa yang mau kita makan gitu. Gitu ya. Jadi kalau yang kecil sama kecil, yang penyanyi sama penyanyi, ya dibela lah. Ustadz sama ustadz apa? Apalagi udah nggak ada beras pun udah nggak ada. Mau urusan hukum pula. Kereta pun kadang-kadang nggak ada SIM-nya. Ada SIM-nya semua kan? Saya punya SIM anak saya bikin SIM semua. SIM mobil, SIM kereta. Tapi susahnya udah punya SIM pun nggak pernah ketangkep. Pernah saya nggak ngurus SIM itu sekitar 5 tahun. Karena udah beli SIM pun nggak pernah ditangkap. Untuk apa katanya? Nah, ya. Terus malu sama masyarakat terus beli lagi. Nanti ketangkep pula malu gitu. Tapi ya enggak juga. Cuma dikantongin aja. Tapi sebaiknya punya ya. Apalagi udah ustadz besar terkenal gitu. Pertama kali ilmu itu niat. Makanya niatnya belajar itu yang ditoto, ditata. Niat kamu belajar itu bukan supaya dikenal manusia, bukan supaya menjadi orang yang agak maju di antara kawan-kawanmu. Terus kamu misalnya kalau di sini aku pernah khatam ini gitu kan, atau pernah ngaji ini gitu ya. Yang lebih parah semua pernah ngaji tapi sedikit aja setengah lembar. Iya, Mahyu itu kayak gitu itu zaman dulu. Ya. Ngaji apa? Syarah Ibnu Aqil. Berapa? Setengah lembar. Ngaji apa lagi kitab ini? Berapa? 1 lembar. Banyak memang yang dingajikan. Kedua, sudah niatnya lurus, mendengarkannya baik-baik. Istima' namanya. Ketiga dipahami, paham. Sudah paham, dihafalkan. Kalau mau dihafalkan nggak hafal, sekarang banyak alat. Tengok di apa, di kitabnya itu, tapi keterangannya diingat-ingat.
Di YouTube pun ditengok-tengok gitu ya. Kadang-kadang saya mau ceramah pun buka ceramah saya sendiri juga yang lalu. Untuk materi pokoknya baru dikembangkan. Ya. Mau ceramah, oh ya saya kayaknya udah pernah ceramah ini gitu. Jadi saya buka sendiri, saya dengarkan, oh materi pokoknya ini tinggal dikembangkan saja gitu. Padahal saya sendiri. Kalau kamu kan udah pandai-pandai, nggak usah nengok. Ya, langsung nggak pandai. Ceramah itu kalau misalnya di situ ada camat, di situ ada lurah, dihormati. Yang terhormat Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Kepling, ya. Baru hadirin wal hadirat rahimakumullah gitu. Jangan langsung hadirin wal hadirat. Ya. Itu ceramah itu kayak begitu, ya. Kemudian apa yang dibilang Fadil itu jangan diulang-ulangi. Wassalatu wassalamu ala apa itu? Rasulihi. Oh, ashabi rasulillahi gitu ya. Itu sering diucapkan sama orang itu. Ada kalimat yang enggak cocok dalam bahasa Arab ya. Kalau sama anak-anak saya kasih tahu ya. Kalau sama orang lain mampus lah situ gitu. Sudah dihafal diamalkan. Sebab ilmu bila amalin kasajari bila tamarin. Imam Ghazali ini pengamalannya itu yang kuat. Sudah diamalkan, disebarkan, diajarkan. Berarti mau ngajar itu harus paham dulu. Bukan nerka-nerka. Ya. Paham dulu baru mengajar, ya. Tandanya orang paham itu ngajar itu slow aja. Artinya tidak ada beban, misalnya artinya ini, barisnya ini itu enggak ada. Langsung udah bisa dikuasai itu ya. Kalau enggak kadang-kadang masih lama gitu berhenti. Ini artinya apa gitu. Jadi itulah niatnya untuk menuntut ilmu itu supaya mencari ridha Allah. Kalau itu selamat. Makanya kadang-kadang dokter-dokter itu walaupun penceramah kondang luar biasa, pulang malam sampai di rumah dimarahi-marahi istrinya itu nggak punya nyali, dia diem aja. Karena dia ilmunya nggak bermanfaat, tidak diamalkan di rumahnya. Di luar aja dia ceramah, kondang, pakai di perguruan tinggi kemana-mana. Begitu malam pulang, saya ini istrimu ya. Gitu. Bukan pembantumu katanya kan. Bukan tukang cucimu katanya kan. Gitu aja gitu ya. Iya. Kenapa sampai terjadi gitu? Ilmunya itu nggak bermanfaat, apalagi model yang rek-rek, ya, ya, borek ya, gawat kali itu kalau sudah keluar singa betinanya, ya. Nah, jadi kenapa terjadi kayak gitu? Karena ilmunya tadi layanfa, tidak bermanfaat, sehingga kalau di luar dihargai. Di tengah-tengah misalnya akademisi, ya, pulang dimarah-marahi istrinya jepiping, diem aja kayak kudu. Kudu itu artinya anak ayam. Gitu. Nah, jadi sekarang banyak yang salah di dalam niatnya menuntut ilmu itu. Makanya dapatnya ya hanya kalau dunia dapat dunia saja, akhiratnya nggak dapat. Makanya man yuridu thawabud dunya nu'tihi minha. Udah mendapatkan, siapa yang ingin dapat ongkos dunianya saja, maka dapat itu saja. Tapi wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Siapa yang ingin mendapatkan pahala akhiratnya, kami dapatkan dan kami berikan orang-orang balasannya yang bersyukur.
Tapi itu di hati, niat itu tempatnya di hati. Ada tanda-tandanya dalam zahir gitu ya. Tapi jangan kamu justifikasi kalau ada ustadz menerima hadiah terus ini nggak ikhlas, itu jangan. Itu jelek ya. Itu aja kurang banyak itu. Ya. Ada seorang kiai tasawuf wali, Kiai Asrori dari Surabaya itu. Sebagian orang Medan itu ada ngaji di situ dulu. Sekarang masih kadang-kadang kalau haul itu datang. Dia bilang pakai pidato gaya Surabayaan. Kamu panggil guru katanya kan. Kamu kasih amplop apa enggak? Dikasih kiai gitu. Itu harus katanya kan. Kalau enggak kamu kasih, itu kapan kamu menghormat sama guru? Walaupun niatnya guru itu harus ditata untuk menerimanya. Nah, itu kiai tasawuf ya. Kiai yang tidak artinya pandangannya itu zuhud gitu ya. Di mana hormatmu sama guru? Gitu dia bilang. Kapan kamu dapat barokah dari guru itu kayak gitu aja? Nggak sanggup kamu. Lebih-lebih kalau memang profesinya cuma itu. Pulang tekor lagi. Pulang misalnya naik mobil ongkos sendiri. Masih tekor lagi katanya kan. Itu bisa kamu tengok nanti di YouTube-nya Kiai Asrori. Ya. Surabaya. Maka lihat dari situ, orang yang ikhlas itu bukan berarti tidak mau menerima hadiah gitu. Paham ya? Orang yang zuhud juga bukan berarti tak boleh menerima hadiah gitu ya. Ada pandangan dalam kitab Kifayatul Atqiya itu bahwa orang yang ikhlas itu tidak menerima, tidak mengharapkan imbalan gitu. Komentarnya Kiai Sahal Mahfud bukan berarti tidak mau menerima hadiah gitu. Bukan berarti tidak mau menerima pemberian gitu. Makanya hatinya gitu ya. Hatinya itu tidak mau, tujuannya itu mendapatkan imbalan. Tapi hatinya itu memang mengajar supaya anak-anak itu pintar, anak-anak itu menuju jalan Allah gitu ya. Masalahnya ngaji udah ditutup. Udah 1,5 bulan. Ya sudah berapa ilmu yang berhenti nggak disampaikan. Ya. Yang nutup itulah doakan Allah ma'ahlik gitu ya. Ya Allah binasakanlah gitu ya. Orang-orang yang menutup pengajian gitu. Dengan tujuan yang tidak baik gitu ya. Tapi kalau yang ikut-ikut saja disuruh dapat duit itu ya janganlah. Itu tabik tuan itu. Makanya ada saya tengok di YouTube, di Instagram mungkin. Camat itu menggagalkan Jumatan, dikeroyok sama jamaah. Keluar dia dari masjid. Dikeroyok terus, diserbu. Untung nggak disepak itu, lari camatnya. Ya. Orang Jumatan, jadi aturan Medan ini kalau seandainya kayak gitu, bisa itu kayak gitu. Ya. Terus sekali kayak gitu udah nggak berani lagi karena masalah agama ini sensitif kali. Gitu. Sementara camat itu tidak memberhentikan Indomaret. Ya, artinya itu kan sama-sama. Kerja di pabrik juga nggak diberhentikan. Sholat Jumat diberhentikan gitu. Dikeroyok sama jamaah. Ya, coba kalau mungkin gayanya Medan itu bisa kayak gitu itu. Apalagi yang sudah saya terangkan ilmunya itu. Beberapa masjid tadi yang saya terangkan termasuk diantaranya. Salah dalil darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Yang betul adalah al maslahatul muhaqqaqah muqaddamatun ala
mafsadatil mauhumah saya terangkan. Baru banyak mendatangi itu yang lama-lama jumpa. Yang inilah udah pas sekali ceramah Pak Ustadz itu tadi katanya. Ustadz tinggal di mana katanya. Cuma itu aja nanyanya. Yang 1,5 bulan nggak ceramah itu nggak diurus. Saya juga sampaikan, bukan yang susah ini, ya, cuma bagian orang-orang yang disebutkan du'afa, gitu. Saya sampaikan itu, ngangguk-ngangguk orang itu, tapi cuma nanya alamat aja. Ustadz tinggal di mana? Gitu. Entah nanya sepatu Ustadz nomor berapa. Tapi kalau jawabannya beli sendirilah Ustadz kata saya kan, tambah parah lagi. Ya. Jadi itu tujuannya ya, sedikit lagi. Ini karena masih permulaan saya mengenalkan Imam Ghazali tadi itu lebih penting. Wa in kanat niyatuka wa qasduka, apabila niatmu dan tujuanmu bainaka wa bainallah ta'ala, dan di antara kamu dan antara Allah ta'ala, min talabil ilmi, dari menuntut ilmu itu al hidayata khobarnya kana, adalah mendapatkan petunjuk ilmu zahir batin. Duna mujarradir riwayati, bukan semata-mata mencari riwayat. Mencari cerita pernah ngaji, itu namanya mencari riwayat. Saya pernah ngaji sama Pak Kiai Muhyiddin atau Pak Ustadz Muhyiddin. Ngaji apa? Bidayatul Hidayah. Hatam, sekali aja Ustadz gitu. Ya. Kenapa kayak gitu? Besok nggak dikasih sama istri katanya kan. Misalnya ya. 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 Misalnya ya. Saya tukar sedikit lah. Iya. Memang awalnya berat. 1000 jurus. Iya. Makanya menurut Zainal ini, ya, Zainal ini yang nggak pakai masker ini, itu sebelum nikah dijanji dulu. Saya suka mengaji katanya. Katanya ya, entah iya entah enggak. Jadi nanti kalau sudah menikah, kasih kesempatan saya ngaji katanya. Yalah bang, kalau ngaji aja nggak apa-apa, asal jangan macam-macam ya bang, kira-kira gitu. Ya. Jadi akhirnya dikasih ngaji nih, namanya Zainal apa Zainul? Zainul ya, Zainul Bahri ya, Zainul. Marga si Arahab. Hah? Apa? Oh, Siagian. Kayaknya kamu orang Arab. Kok Siagian? Siagian itu Simalungun? Enggak. Mana itu? Pak. Harus tahu asal muasal dari keturunannya ini. Saya ini keturunan Pak misalnya ya. Tapi saya jadi ustadz besar gitu ya. Iya nggak apa-apa ya. Jadi kalau caranya rumusnya kayak gitu, yang belum ya. Tapi diurus dulu mengenai ekonominya ya. Jangan suaminya ngaji, istrinya mau masak berasnya nggak ada. Gitu ya. Ya. Selesaikan dulu urusan. Makanya yang belum berani jangan berani-berani ya. Ya yang belum berani ya, yang sudah berani ya nggak apa-apa, nggak usah takut-takut.
Namanya sudah berani. Sekali-sekali nanti diajak makan ke nasi berani gitu. Ada di Medan kan? Jual gitu kan? Di mana? Hah? Sana arah ke Padang Bulan, sebelah kiri ya. Nasi Bukhari, nasi Barani ada situ ya. Kau tahu mu soto wakbu aja. Soto wakbu banjir wakbu. Ya, dah lanjut. Ya. Jadi kalau mau ngajak makanan istrinya, dia ditajak om makan apa dek? Gitu ya, gitu. Ditantang gitu, walaupun ninggal KTP ya. Tapi istri yang baik nggak usah lah bang, gitu ya. Sayang duitnya, gitu kan. Gitu. Istri yang baik kayak gitu. Berikan baju adik aja bang, katanya gitu. Tambah mahal itu. Cuma segini 200, ya udah uang mukanya aja bang. Uang mukanya 200. Al-hidayata duna mujarrati riwayah fa'absyir, maka bergembiralah. Fa innal malaikata, sesungguhnya malaikat yang membawa rahmat. Ya Bu. Tabsutulaka, membentangkan untukmu ajnihataha, sayap-sayapnya. Idza masyaita, apabila kamu berjalan menuju menuntut ilmu. Wa khitanal bahri, dan ikan-ikan yang di laut. Ingat laut lagi, masuk di sini dia. Laut itu masuk kitab ini. Tastaghfirulaka, memintakan ampun untukmu. Idza sa'aita, apabila kamu berjalan bergerak menuju menuntut ilmu. Jadi kalau orang itu tujuannya memang niatnya baik, menuntut ilmu itu memang betul-betul yang seperti yang kita sampaikan tadi, itu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sampai malaikat itu turun membawa rahmat. Dalam penjelasan ini, membentangkan sayap-sayapnya ini kata ahli hadis hakikatnya. Jadi malaikat itu punya sayap. Dalam surah Fatir itu, uli ajnihatin, malaikat itu punya sayap. Matsna wa thulatha wa ruba. Ada yang punya sayap 3, 4, dan ada yang lebih dari itu. Dalam riwayat hadis itu, malaikat Jibril itu punya sayap 600 sayap. Setiap satu sayap itu lebarnya antara timur dan barat. Nah, itu dalam hadis. Makanya waktu Nabi didekap gitu, ketakutan. Iqra katanya kan, bacalah, ketakutan. Karena nampak Jibril itu dengan bentuknya yang asli. Ya Ustadz, saya kok gak pernah nampak sayapnya malaikat, katanya. Saya sering ngaji, katanya. Kalau kamu nampak, kamu udah mau mati lah itu. Karena kamu sudah masuk ke alam malaikat tidak biasanya, gitu ya. Tidak biasanya kamu itu. Dan kalau orang itu sudah diberikan rahmat malaikat itu, diberikan kemudahan. Dalam hidupnya itu diberikan kemudahan. Ya. Sampai ikan-ikan di laut itu memintakan ampun. Ini udah masuk waktu. Iya. Jadi ikan itu kan nggak punya lidah. Ya. Jadi yang nggak punya lidah pun mendoakan. Apa ada ikan punya lidah? Ada. Ikan apa? Ikan lidah. Ya, maksudnya begitu ya. Jadi ya, begitu hebatnya orang menuntut ilmu karena Allah Ta'ala itu,
sampai ikan pun memintakan ampun. Ya, karena orang alim itu biasanya sayang sama apa. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma nas'aluka as-salamata was-sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.